Kalau saya sih dukung-dukung saja gugatan seperti ini, mudah-mudahan dikabulkan dan mudah-mudahan menjadi cara bagi masyarakat untuk ikut mengontrol pemerintahan, termasuk juga di DKI Jakarta, dan ini merupakan alat pemaksa bagi masyarakat untuk memaksa gubernur agar gubernur atau siapapun kepala daerah mematuhi dan membuat sebuah sistem penanganan banjir yang lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya mau membacakan, mengulas, mendiskusikan soal banjir Jakarta. Kita tahu bahwa hari ini saat video ini diambil, hujan sudah reda ya. Tapi kemarin malam hujan luar biasa, berjam-jam, dan Jakarta direndam oleh banjir. Tapi tidak hanya Jakarta sesungguhnya sobat daerah sekalian, juga daerah Tangerang ya, saudara saya harus mengungsi ke saudara lainnya. Kita bacakan tapi ya dari CNN Indonesia, banjir Jakarta, warga diminta gugat Pemprov DKI ke pengadilan. Kita bacakan ini apa maunya. Jakarta, CNN Indonesia, Forum Warga Kota Jakarta Fakta ya, Forum Warga Kota Jakarta, lumayan, menyarankan warga menggugat pemerintah provinsi itu ingat teman saya Putu Arte dulu ya, Provinsi DKI Jakarta karena penanganan dan antisipasi banjir yang dinilai buruk. Fakta menyinggung genangan banjir hebat yang masih saja menggenangi DKI tahun ini. Sebaiknya warga menggugat Pemprov Jakarta atas penanganan banjir pekan ini yang berantakan. Inti gugatan yang bisa dilakukan dalam Pemprov tidak menyiapkan, melakukan peringatan dini dan bantuan darurat untuk membantu warga yang korban banjir, kata Ketua Fakta Azaz Tigor Nainggolan melalui keterangan tertulis Sabtu 20 Desember. Azaz menduga banjir parah yang terjadi di Jakarta saat ini disebabkan oleh saluran air drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Menurutnya saluran air di Jakarta mampet dan tidak terawat sehingga saat hujan besar air tidak bisa mengalir dan berujung pada banjir. Sementara kata dia, membersihkan dan merawat saluran air adalah tugas pemerintah provinsi. Dengan kondisi banjir seperti saat ini, ia menilai Pemprov Jakarta tidak bekerja dengan baik dalam hal merawat saluran air dan mengantisipasi bencana musiman itu. Azaz juga mengkritik Pemprov DKI karena tidak sigap memberikan peringatan dini kepada warga yang terdampak banjir agar segera dievakuasi. Ia mengatakan banyak warga yang panik ketika melihat genangan di rumahnya karena tak tahu harus melapor dan meminta pertolongan kemana. Berarti pemerintah provinsi dan gubernurnya sampai hari ini belum juga mempersiapkan sistem peringatan dini, early warning system, dan sistem bantuan darurat, emergency response system, untuk menolong warga. Kecerobohan ini bisa dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh warga korban banjir, tutur dia. Ia mengatakan warga stres dan sakit kerap dirasakan warga yang kebanjiran. Setelah banjir surut, lanjut dia, mereka yang terdampak pun harus membersihkan sisa-sisa banjir yang memasuki area rumah. Apakah penderitaan sebagai warga Jakarta yang menjadi korban banjir tahunan ini dirasakan juga oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan? Tambah Azaz. Menurut dia, gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PT-UN). Ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pejabat pemerintah diselesaikan melalui PT-UN. Sejumlah titik di DKI Jakarta dilanda banjir hebat akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam kemarin. Sementara memasuki musim penghujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah menyiapkan strategi antisipasi banjir. Ya, Sobat RH sekalian,
Itu soal banjir ya. Jadi kita harus membahas banjir juga ya, agar bahwa channel ini juga concern terhadap masalah-masalah perkotaan. Alhamdulillah lokasi tempat saya membuat video yang juga kediaman rumah saya memang tidak banjir. Tetapi kita tidak tahu bagaimana tahun-tahun ke depan ya. Itu apakah kemudian kita bisa bertahan terus dengan seperti ini. Tapi jangan lupa ya, itu tahun beberapa ya, tahun kira-kira saya masih SMA ya, itu kan Doel Sumbang sudah pernah menulis lagu ya, tahun 2000 engkau Pulau Jawa. Ya, jadi dia sudah membayangkan bahwa Pulau Jawa itu akan menjadi markas pengangguran, akan penuh orangnya dan lain sebagainya. Tapi ramalan seperti itu kan ternyata tidak terlihat secara secara kasat mata, secara yang dipikirkan. Toh ada revisi-revisi, tapi bukan berarti ramalan seperti itu tidak memberikan manfaat, tetap memberikan manfaat. Nah, hanya masalahnya soal banjir ini kita tidak paham ya, kenapa belum ada satu gubernur pun yang mampu menanggulangi soal banjir ini. Tapi marilah kita agak adil juga ya dengan Gubernur DKI, karena banjir ini kan tidak hanya di DKI, tapi juga di daerah Jabodetabek, dan saya lihat saudara saya juga harus mengungsi yang tinggal di Tangerang, mengungsi ke rumah saudara saya ya. Jadi saudara dari istri ya, mereka kebanjiran juga harus mengungsi. Jadi bukan hanya DKI Jakarta saja. Jadi kalau kita mau menggugat gubernur, ya gugatlah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Gugatlah pula Ganjar Pranowo kemarin yang juga Semarang atau Jawa Tengah juga banjir. Jangan-jangan nanti beberapa daerah lain juga gubernurnya digugat. Tapi it's okay. Karena bagaimanapun untuk memberikan pembelajaran ya, juga peringatan kepada Pemda atau Pemprov DKI agar mereka lebih aware dengan banjir. Ya, saya pernah melihat kata-kata Anies Baswedan ya, bahwa curah hujan mereka tidak bisa kontrol. Tapi menanggulangi curah hujan tersebut, bagaimana memanagenya mereka bisa kontrol. Nah, ternyata ketika diguyur hujan semalaman, susah juga mengontrolnya. Jadi sudah air sudah terlalu banyak barangkali, dan tempat mengalirnya air sudah tidak ada atau mampet. Tapi begini sobat era sekalian ya, saya juga pengen mengkritik, entah siapa yang harus saya kritik. Kalau kita lihat Jakarta terlalu banyak dengan pembangunan beton di mana-mana ya, entah itu jalan layang, entah itu LRT dan lain sebagainya, sehingga ya sudah merusak ekosistem Jakarta. Saya membayangkan bahwa gubernur-gubernur DKI atau siapapun dia ya, termasuk juga gubernur di daerah lain, kepala di daerah lain ya, itu benar-benar memperhatikan lingkungan sebagai prioritas utama. Sementara pembangunan infrastruktur itu harusnya menjadi prioritas yang berikutnya. Jangan merusak lingkungan dulu, merusak ekosistem, kemudian mengharapkan ada sebuah keuntungan ekonomi. Padahal keuntungan ekonomi dengan merusak ekosistem, merusak lingkungan itu, ya akibatnya ya rugi juga. Kembali kepada masyarakat ruginya. Di satu sisi masyarakat menikmati jalan layang barangkali, menikmati LRT dan lain sebagainya, tapi sebagian warga juga menikmati banjir yang terus-menerus dalam tanda kutip ya. Jadi sobat era sekalian, kalau saya sih dukung saja gugatan seperti ini, mudah-mudahan dikabulkan dan mudah-mudahan menjadi cara bagi masyarakat untuk ikut mengontrol pemerintahan, termasuk juga di DKI Jakarta, dan ini merupakan alat pemaksa bagi masyarakat untuk memaksa gubernur agar gubernur atau siapapun kepala daerah mematuhi dan membuat sebuah sistem penanganan banjir yang lebih baik
di masa yang akan datang. Saya mengucapkan turut bersimpati juga kepada mereka yang mengalami atau menjadi korban banjir. Pasti sangat tidak enak, apalagi banjir di DKI yang datang itu bukan air bersih tentunya, tapi air dari selokan yang potensial juga membawa penyakit. Apalagi sekarang di era pandemi, pasti kesulitan lebih bertambah-tambah lagi. Mudah-mudahan saudara kita yang terkena musibah banjir ini cepat mendapatkan penanganan yang baik, tidak mendapatkan justru tambahan beban, misalnya tertular penyakit yang tidak diinginkan. Sobat daerah sekalian, kita berdoa bersama agar semuanya berjalan lebih baik dan pemerintah juga lebih bertanggung jawab. Walaupun dalam kesempatan ini saya pun barangkali termasuk yang ingin menghimbau semua warga masyarakat agar juga punya kesadaran untuk berpartisipasi sekecil apapun. Misal membuang sampah pada tempatnya. Saya kalau di lingkungan rumah saya paling marah sobat daerah sekalian kalau orang buang sampah seenaknya. Even itu puntung rokok ya. Di rumah saya kebetulan tidak ada anggota keluarga yang merokok. Tapi kebetulan yang bantu-bantu di sini merokok. Itu pun saya bolehkan merokok di tempat yang baunya atau polusi itu tidak terjadi. Tapi tetap saja saya peringatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Atau tukang yang sedang membenarkan bocor-bocor rumah sedikit, suka sekali membuang sampah sembarangan yang harus diperingatkan. Jadi memang kita dari kecil tidak diingatkan atau diajarkan dua hal. Satu, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, antri. Ini yang sebenarnya di negara lain sangat dianjurkan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kedua, harus antri. Nah, kita justru barangkali melalaikan pelajaran ini sehingga orang-orang secara sadar atau tidak sadar, saya tidak tahu, itu suka sekali nyampah, membuang sampah sembarangan, dan itu tentu sangat berkontribusi bagi perusakan ekosistem di Jakarta dan juga menyumbang bagi mampet-mampetnya got dan banjir yang ada. Mudah-mudahan ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta agar ada gerakan untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, soal gerakan antri itu soal lain, tapi harus ada gerakan seperti itu sehingga Jakarta ini lebih layak dihuni karena lebih manusiawi, tidak kena polusi udara, polusi bau ya, kemacetan di mana-mana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan semuanya baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.